Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Album Misteri. Channel yang akan menawarkan beragam kisah misteri, baik kisah nyata berdasar keterangan sebuah sumber terpercaya. Demikian pula kisah-kisah misteri bersifat fiksi. Sedangkan kisah Penyapu Tengah Malam dalam video ini merupakan seri pertama dari serial Kabut Mistis Pagerwesi. Kisah nyata menarik yang disampaikan mantan wartawan harian Sore Surabaya Post versi keluarga Tuti Aziz. Namun dalam cerita horor ini, nama lokasi peristiwa dan tokoh yang terlibat kami samarkan. Kebijakan untuk menghormati privasi yang bersangkutan. Demikian ceritanya. Secara geografi, Jawa Timur memiliki banyak desa yang memiliki keistimewaan dibanding desa lain pada kabupaten yang sama. Desa Pagerwesi salah satunya. Walau terletak di wilayah yang terpencil, tapi desa tersebut menawarkan ketenangan dan keindahan alamnya. Letak geografinya sangat istimewa. Dikelilingi sawah yang hijau dan bukit-bukit yang sejuk. Karena itu, populer sebagai salah satu tempat pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kota. Namun, di balik ketenangan tersebut, desa Pagerwesi menyimpan kisah-kisah kelam yang menakutkan, terutama di malam hari ketika bayangan panjang menari di bawah sinar bulan. Demikian pula saat angin berbisik di antara dedaunan pepohonan. Yakni kisah tentang arwah-arwah gentayangan korban pembantaian akibat peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang populer disebut pemberontakan G30S, PKI tahun 1965. Malam itu, angin bertiup kencang dan bulan purnama bersinar terang di atas langit Pagerwesi. Di rumah Budiono Sudirman, kepala desa yang bijaksana dan dihormati, suasana sepi. Pria yang karib dipanggil Budi itu sedang tidur nyenyak. Berdampingan dengan istrinya, Sri Sulastri yang berprofesi seorang guru SD di desa tersebut. Di kamar sebelah, Siti Cahyaningrum, putri mereka yang berusia 17 tahun, juga terlelap. Namun, tiba-tiba Siti terbangun. Suara yang asing dan aneh mengusik tidurnya. Ia mendengar suara mengaji yang samar-samar, seolah berasal dari kejauhan, namun begitu jelas di telinganya. Suara itu terdengar penuh kesedihan dan pengharapan, membuat bulu kuduk Siti berdiri. Siti duduk di tempat tidurnya, berusaha memahami apa yang terjadi. Suara mengaji itu semakin lama semakin jelas, seakan-akan mendekat ke arahnya. Ia menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk ke dalam kamar. Siti merinding. Apa yang sebenarnya ia dengar? Siti memutuskan untuk bangun. Keluar dari kamarnya. Melangkah pelan-pelan menuju kamar orang tuanya. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati agar tidak mengagetkan mereka. "Bu, Pak, apa ibu dengar suara mengaji dari luar?" tanyanya dengan suara berbisik. Mendengar ketukan pintu dan suara panggilan anaknya, Budiono pun terbangun. Mengerutkan kening. Mendengarkan dengan seksama. Ia tak mendengar apa-apa selain suara angin. "Tidak, Siti. Mungkin itu hanya angin yang berhembus kencang." "Tidurlah lagi," jawab Budiono dengan lembut, untuk menenangkan putrinya. Namun, Siti tidak merasa puas dengan jawaban ayahnya. Ia kembali ke kamarnya. Mencoba untuk tidur lagi. Tetapi suara mengaji itu kembali terngiang menggelitik telinganya. Rasa penasaran yang tak tertahankan membuatnya mengambil senter dan mengenakan jaketnya. Pelan-pelan melangkah keluar dari rumah. Berusaha tak menimbulkan suara deritan pintu, sehingga tidak membangunkan orang tuanya. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar ke pekarangan, mencoba mendengarkan suara itu lebih jelas. Di luar, angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa serta bau tanah yang basah dan dedaunan yang berguguran, dan suara mengaji itu semakin jelas. Siti berjalan dengan hati-hati di jalanan desa yang gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan purnama. Suara mengaji itu membawanya menuju masjid tua di ujung desa. Sebuah bangunan yang sudah lama tidak digunakan warga muslim desa tersebut. Mereka membiarkannya terbengkalai. Para warga desa lebih memilih sholat berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Di bawah sinar bulan purnama yang terang, Siti melihat bayangan seorang nenek tua sedang menyapu di bawah pohon raksasa di tepi desa. Siti mendekat dengan hati-hati. Matanya berusaha menembus kegelapan untuk melihat lebih jelas. Bayangan nenek tua itu tampak semakin nyata. Terlihat samar di bawah bayang-bayang malam, nenek itu tampak sangat tua. Tubuhnya bungkuk. Saat posisi kian dekat, Siti bisa melihat wajah nenek itu yang penuh keriput. Sorot matanya kosong.
mengekspresikan seakan ada sebuah duka yang menggayut. Nenek itu terus menyapu tanah di bawah pohon. Bergerak lambat namun pasti, seolah-olah sedang membersihkan sesuatu yang tak terlihat mata biasa. Setiap gerakannya seperti mengandung beban berat dari masa lalu yang penuh penderitaan. Siti merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Mengapa ada nenek tua di sini malam-malam begini? Sibuk menyapu sampah di saat warga desa tertidur lelap, pikirnya. Namun, rasa penasaran yang kuat membuatnya mendekati nenek tua tersebut. Nenek, siapa Anda? Mengapa malam-malam begini menyapu? Bukankah sebaiknya nenek pulang dan beristirahat? Tanya Siti dengan suara bergetar, menyembunyikan rasa takut. Nenek itu berhenti menyapu. Menoleh perlahan, menatap Siti dengan mata yang kosong. Suara mengaji yang tadi terdengar semakin jelas. Suara itu bukan berasal dari masjid tua, melainkan dari nenek itu sendiri. Aku hanya membersihkan kotoran yang tak terlihat, cucuku. Desa ini harus bersih, jawab nenek itu dengan suara serak dan bergetar, seolah-olah setiap kata yang diucapkan membawa beban yang luar biasa. Siti merasa ada sesuatu yang aneh dengan nenek tua ini. Penilaian itu membuat bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan nenek ini. Ia melangkah mundur, namun nenek itu kembali menyapu tanah dengan gerakan lambat dan penuh makna. Nenek tua itu tersenyum samar. Segaris senyum yang membuat bulu kuduk Siti meremang. Cucuku, tempat ini dulu adalah rumah bagi banyak orang. Mereka membutuhkan kedamaian. Aku harus membersihkan tempat ini agar mereka tenang, kata nenek itu sebelum kembali menyapu. Siti merasa semakin ketakutan. Ia ingat cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang arwah gentayangan di desa ini. Mungkinkah nenek tua ini adalah salah satu dari arwah tersebut? Dengan cepat, Siti berbalik dan berlari pulang ke rumah. Meninggalkan nenek tua yang masih menyapu di bawah pohon raksasa. Ketika Siti hendak kembali ke rumah, ia melihat sosok lain di kejauhan, berdiri di pinggir sungai. Sosok itu adalah seorang wanita muda bergaun putih lusuh dengan banyak noda tanah. Dia menggendong bayi. Wanita itu terlihat menangis. Suara tangisannya bersatu dengan suara gemericik air sungai yang mengalir tenang. Siti merasa hatinya semakin berat. Ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati wanita dan bayinya. Bu, ada apa? Kenapa ibu di sini malam-malam begini? Tanya Siti dengan suara gemetar, mencoba menahan rasa takut yang menyergap hatinya. Wanita itu menoleh, menatap Siti dengan mata penuh duka. Bayi yang digendongnya terus menangis. Suara tangisannya begitu menyayat hati. Anakku, anakku hilang, tolong carikan anakku. Kata wanita bergaun putih itu dengan suara serak dan putus asa. Siti merasa ada sesuatu yang sangat salah. Suasana di sekitar mereka begitu dingin dan mencekam. Dia berusaha mendekati wanita itu untuk menawarkan bantuan. Namun tiba-tiba, sosok wanita tersebut menghilang. Lenyap dalam kegelapan malam. Hanya suara tangisan bayi yang semakin menjauh, seakan-akan dibawa angin malam. Siti berdiri di pinggir sungai dengan jantung berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang baru saja dilihatnya. Dengan cepat, ia berlari pulang. Angin bertiup semakin kencang, seakan-akan mengiringi pelariannya. Siti berlari tanpa henti hingga sampai di rumah. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia segera masuk. Menutup pintu dengan keras. Ia terjatuh di lantai. Berusaha menenangkan degup jantungnya yang tidak karuan. Suara bantingan pintu utama yang sangat keras, tak pelak lagi membuat Budiono dan Sri terbangun. Dengan berlari, mereka menghampiri Siti yang tampak ketakutan. Siti, ada apa? Kenapa kamu lari-lari begini? Tanya Budiono dengan suara cemas. Siti berusaha mengatur napasnya. Menceritakan apa yang baru saja ia alami. Mendengar cerita Siti, wajah Budiono dan Sri pun berubah pucat. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Kita harus meminta bantuan Mbah Marni, kata Budiono akhirnya. Dia satu-satunya yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi. Nama Mbah Marni adalah seorang dukun beranak yang dihormati di desa. Populer memiliki kemampuan supranatural, sehingga sering dimintai bantuan untuk masalah-masalah spiritual. Mbah Marni tinggal tidak jauh dari rumah Budiono. Karena itu, mereka memutuskan untuk menemuinya, meskipun sudah larut malam.
Setibanya di rumah Mbah Marni, mereka langsung mengetuk pintu. Tidak butuh waktu lama bagi Mbah Marni untuk membuka pintu. Seolah-olah sudah menunggu kedatangan Budiono, Sri, dan Siti. "Ada apa, Pak Budi, Bu Sri, Siti? Kenapa datang malam-malam begini?" tanya Mbah Marni dengan nada tenang namun penuh perhatian. Menyambut pertanyaan itu, Budiono menceritakan semua yang terjadi dan dialami Siti. Mulai dari suara mengaji, sampai penampakan nenek tua menyapu di bawah pohon tua depan masjid tua. Juga, wanita bergaun putih menggendong bayi yang menangis di tepi sungai desa. Penjelasan itu didengarkan Mbah Marni dengan seksama. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. "Mbah Marni, tolong, kami butuh bantuan Anda." "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" tanya Budiono penuh harap. Mbah Marni menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ini bukan pertama kalinya aku mendengar cerita ini. Nenek tua dan wanita bergaun putih menggendong bayi yang ditemui Siti itu kemungkinan besar adalah arwah-arwah gentayangan dari korban pembantaian saat peristiwa G30S PKI tahun 1965. Mereka meninggal dengan cara yang tragis dan masih mencari kedamaian. Mereka mungkin merasa masih ada tugas yang harus diselesaikan, atau mungkin dia belum menemukan kedamaian," kata Mbah Marni sembari menarik napas panjang. Mbah Marni kemudian menceritakan sejarah kelam yang melanda desa Pagerwesi puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1965, ketika situasi politik di Indonesia memanas, banyak orang tak bersalah di desa tersebut yang dituduh sebagai anggota PKI. Mereka dibantai tanpa ampun. Mayat-mayat mereka dibuang di sungai, dikubur di hutan, atau dibiarkan begitu saja di desa. Arwah-arwah mereka tidak pernah tenang, karena kematian yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Nabi Yakub